Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhali wa rahimani Allah wa ayyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan membaca kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita baca Babut Taubah yang kedua ya, bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Para ulama berkata taubat adalah wajib dari semua dosa. Wa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Maka jika maksiat antara hamba dan Allah Ta'ala yang tidak berhubungan dengan hak manusia yang lain, falaha salah satu surut, maka dia memiliki 3 syarat. Ahaduhua an yuqli'a anil maksiyati. Yang pertama, berhenti dari maksiat tersebut. Atsani an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatannya. Wa tsalis an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Benar-benar ya berniat kuat untuk tidak kembali kepadanya selamanya. Fa in faqada ahadu tsalatsa lam tasih taubatuhu. Maka jika salah satu dari 3 syarat ini hilang, tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasurutuha arba'atun. Dan apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalatha, 3 hal yang tadi, dan ditambah wa an yabari'a min haqqi sahibiha, berlepas diri dari hak saudaranya tadi. Wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jika berkaitan dengan harta atau yang semisalnya, dia harus mengembalikannya kepadanya. Wa in kanat hadu qadafin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwahu. Jika dia berkaitan dengan kehormatan dan semisalnya, maka ya mungkinkan dia dari hal tersebut atau minta maafnya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan apabila maksiat tadi berupa ghibah, ya, ghibah yang kita ucapkan, minta halal darinya. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub. Dan wajib bertaubat dari semua dosa. Wa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzanbi.
Maka jika dia bertobat dari sebagiannya, tobatnya tetap sah menurut ulama, ya, pendapat yang benar dari dosa yang dia lakukan. Wa baqa alil baqi, sedangkan dosa yang lainnya yang jika dia tetap melakukan, dia tetap berdosa. Wa qad tazahharat dalailul kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubah. Dan ya sungguh ya telah jelas dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama atas wajibnya bertaubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah mengatakan, taubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 3, wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaknya dan jikalau mereka itu beristighfar kepada Tuhan kalian kemudian bertaubat kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bab taubah yang dituliskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, istilahnya matannya, ya. Tadi yang kita baca itu matan atau ucapan atau tulisan Imam Nawawi yang aslinya dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Sekarang kita baca penjelasan atau syarah dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dari penjelasan Imam Nawawi ini. Atau sudah paham tidak tadi yang dijelaskan Imam Nawawi? Yang tadi barusan kita baca, sejauh mana kita memahaminya? Ada kata-kata yang sulit tidak? Sebenarnya tidak, ya. Ya. Tapi nanti setelah kita mendengar penjelasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, maka semakin jelas lagi. Ya. Itu kita butuh penjelasan para ulama. Kayak misalnya tadi Al-Imam Nawawi mengatakan taubat wajib dari semua dosa. Cuma kan kita tidak tahu taubat itu artinya apa sih? Kan tidak dijelaskan tadi kan? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. At-taubatu lughatan, kata taubah ini bahasa Arab tapi sudah masuk bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia cuma bahasanya logatnya lain, tobat gitu ya. Ya, karena tak ketemu waw jadi bahasa Indonesia jadi tobat. Nah, gitu kan. Kalau bahasa Arabnya taubatu, taubah. Itu asal katanya dari kata taba yatubu. Nah, dalam bahasa Arab, idza raja'a artinya kembali. Ya. Secara bahasa artinya kembali. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i ar-ruju'u min maksiatillahi ila ta'atihi. Taubat itu rujuk. Rujuk apa? Terbayangnya apa rujuk itu? Cerai gitu ya. Cerai terus balik lagi rujuk ini. Rujuk itu bahasa Arab juga itu. Bahasa Arab dari kata roja. Ya. Artinya kembali dari yang sebelumnya bermaksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan, ya, kepada Allah Ta'ala. Wa azamuha wa aujabuha,
at-taubatu minal kufri ilal iman. Yang paling agung dan paling wajibnya adalah tobat dari kekufuran menuju kepada iman. Qala Allah Ta'ala qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti, maknanya adalah bertaubat dari kekufurannya, akan diampunkan untuk mereka apa yang telah lalu. Semua dosanya diampunkan. Orang kafir kemudian dia dapat hidayah dari Allah, masuk Islam, bersyahadat. Alhamdulillah di masjid kita ini udah banyak ya, alhamdulillah. Udah sering yang masuk Islam. Itu dosa-dosanya yang dulu ketika dia lakukan di masa kafir dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan semuanya. Itu indahnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapuskan semua, sedangkan semua kebaikan yang dia lakukan, yang kalau di dalam Islam dapat pahala, dikasih pahala. Bayangkan. Ya. Semua dosa syirik dia sembah selain Allah diampunkan. Misalnya waktu dia kafir, dia baik, dia suka bersedekah. Ya, suka bersedekah. Maka ketika dia masuk Islam, pahala sedekahnya dikasihkan untuknya. Pahalanya tetap dikasihkan, dosanya dihapuskan. Masya Allah. Ya. Itu agama Islam. Summa yaliha at-taubatu min kaba'iri dzunub, summa martabatu tsalitsah taubatu min shaghairi dzunub. Tingkat kedua setelah tobat dari kekufuran adalah tobat dari dosa besar. Kemudian tingkat ketiga itu tobat dari dosa kecil. Wal wajibu 'alal mar'i an yatuba ila Allah Subhanahu wa ta'ala min kulli dzanbin. Maka kewajiban setiap orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa. Walitaubati surutun salasatun kama qala al-muallifu rahimallah. Taubat memiliki 3 syarat sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini. Siapa tadi? Imam Nawawi rahimallah. Beliau salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Walakinnaha bitatabu'i tablughu khamsa. Akan tapi setelah diteliti kembali itu 5 syarat sampai menjadi 5. Ya, jadi kan ini dapat tambahan 2 dengan penjelasan beliau. Tatabu, kata tatabu itu meneliti dari mana? Ya, dari Al-Quran maupun hadis. Ya, dan juga perkataan para sahabat setelah dicek, diteliti lagi, ternyata 5 syaratnya. Apa saja itu? Di sini dijelaskan oleh beliau. Asyaratul awal al-ikhlasu lahu. Syarat yang pertama ikhlas. Ini kan tidak ada ya. Tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi tidak ada. Tetap harus ikhlas yang pertama. Bi an yakuna qasdal insan bi taubatihi. Ya, bi an yakuna qasdul insani bi taubatihi wajhallahi azza wa jalla bi an yatuballaha alaihi. Ya, bi an yatuballahu alaihi. Hendaknya tujuan seseorang bertaubat tadi adalah wajah Allah. Ya, supaya Allah mengampunkan dosanya. Wa yatazawwaja amma fa'ala minal maksiyati. Dan memaafkan dari apa-apa yang telah dia kerjakan, ya, berupa maksiat tadi. La yaqsudu bidzalika mira'atan nasi wa taqarruba ilaihim. Ya, dan tujuannya itu bukan supaya dilihat oleh manusia dan supaya dekat dengan manusia. Ya, ada orang taubat ya karena orang.
ya, atau supaya bisa gabung atau jadi kawan, supaya dianggap kawan. Wala yaqsudu bidzalika daf'al adhiya minas sultan wa waliyal amri, atau bukan karena supaya tidak disiksa oleh pemimpin atau pemerintah. Ya. Wa innama yaqsudu bidzalika wajhallahi wa daral akhirah wa an ya'fu Allah an dunubihi. Hanya saja maksudnya, tujuannya akan hal itu adalah wajah Allah dan negeri akhirat, dan supaya Allah mengampuni segala dosanya. Ini syarat yang pertama, tetap ikhlas. Ya, karena syarat amal biar diterima adalah ikhlas. Bukan karena orang lain. Ya. Wa syartu tsani an-nadmu. Syarat yang kedua, menyesal ala ma fa'ala minal ma'siyati, atas maksiat yang telah dia lakukan. Li'anna su'ural insani binadmi huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah. Karena perasaan seseorang, ya, penyesalan seseorang, dia yang akan menunjukkan bahwasanya dia benar di dalam tobatnya. Rasa menyesalnya seseorang itu akan menunjukkan bahwasanya dia menyesal, benar-benar jujur di dalam taubatnya. Bima'na an yatahassara ala ma sabaqa minhu. Artinya dia benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi. Wa yankasira min ajlihi, dia juga sedih, patah hati, wala yara annahu fi hillin minhu hatta yatuba minhu ilallah, dan dia tidak berpendapat, dia itu memandang bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuninya hingga dia benar-benar bertaubat darinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menyesal. Kemudian asartu tsalis an yuqliya anidz dzanbi alladhi huwa fihi. Berhenti dari dosa yang dia lakukan. Wa hadza min ahammi syurutihi. Dan ini adalah syarat yang paling penting. Al-iqla'u anidz-dzanbi, berhenti dari dosa, in kana dzanbu tarka wajibin fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Jikalau dosanya itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban, maka bentuk dia berhentinya adalah dengan cara melakukan. Misalnya dia tidak sholat sebelumnya, maka cara taubatnya adalah dengan cara sholat. Mislu an yakuna sahsun la yuzakki fa arada an yatuba ilallah fala budda min an yakhruja zakat allati madat wa lam yuaddiha. Misalnya ada seseorang tidak membayar zakat, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, mesti dia harus mengeluarkan zakat yang sebelumnya dia tidak tunaikan. Idza kana al-insanu muksiran fi birril walidain fa innahu yajibu alaihi an yakuma bi birrihima. Kalau ada orang itu tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka wajib baginya dalam taubatnya segera berbakti kepada keduanya. Idza kana muksiran fi silatirahmi fa innahu yajibu alaihi an yasila rahmi. Kalau sebelumnya dia tidak menyambung silaturahmi, maka taubatnya segera sambung silaturahmi. Wa in kanatil ma'siyatu bi fi'li muharramin fal wajibu an yuqli'a anhu fawran wa la yabqa fihi wala lahzatan. Jika maksiatnya dengan melakukan sesuatu yang haram, maka wajib segera
tidak ditunda-tunda, berhenti dari perkara yang haram tadi. Dan perkara haram ini banyak ya, semua yang ya dilarang oleh Allah. Idza kana masalan min akil riba wal wajib an yatakhallasa min riba. Contohnya jika dia termasuk orang yang makan riba, maka wajib dia segera ya terbebas dari riba. Bitarkihi, tentunya dengan cara meninggalkannya. Wal bu'di anhu, dan menjauhinya. Wa ikhraji maktasabahu an tariqi riba, keluarkan ya hasil ribanya. Keluarkan hasil ribanya, jangan dimakan. Ya, ini ada panjang penjelasan para ulama memang ya. Seperti misalnya kita simpan duit di bank konvensional ya, bank ribawi. Itu kan ada bunganya ya. Salah satu disebutkan oleh para ulama, taubat darinya ya diambil saja sesuai dengan dia jumlah dia menabung. Ya. Sisanya bagaimana bunganya? Sebagian para ulama biarkan karena itu riba, bukan hakmu. Ya, haram untuk diambil. Sebagian lagi mengatakan diambil kemudian disedekahkan untuk sosial, ya, fasilitas umum misalnya. Ya ala kulli hal, ya wallahu alam bisawab, ini disebutkan oleh para ulama. Ada yang lebih menguatkan itu bukan hakmu, jangan diambil. Kalau nanti alasannya kalau nggak kita ambil nanti diambil mereka, ya, diambil mereka nanti dimanfaatkan. Nah, termasuk Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan ya biar saja itu bukan hakmu, yang dosanya mereka. Gitu. Dan juga yang lebih ringan daripada hal itu, ambil saja kemudian sedekahkan misalnya buat jalan, ya, batu miring atau toilet umum, ya, yang kebutuhan-kebutuhan sosial lah. Tapi ingat, kita tidak dapat pahala juga untuk itu, ya, karena itu harta riba, ya, harta riba. Ya, minimalnya kita selamat dari riba, dosa riba. Idza kana al-ma'siyatu bil ghissi wal kadhibi 'alan nas wa hiyanatil amanah. Apabila maksiatnya itu curang, berupa curang, dusta dan berkhianat, mengkhianati amanahnya orang lain. Fal wajib an yuqli an dzalika. Wajibnya itu berhenti juga. Stop. Idza kana iktasaba malan min hadat tariqil muharram, jika dia mendapatkan harta dari jalan yang haram ini, cara curang, dusta dan berkhianat tadi, fal wajibu alai an yaruddahu ila sahibihi aw yastahillahu minhu. Maka wajib cara bertobatnya kembalikan kepada pemiliknya atau minta halal darinya. Ya, minta halal darinya. Idza kanat ghibatan fal wajib an yukli an ghibatin nas wa takallumi fi a'radihim. Jika maksiatnya berupa ghibah, wajib untuk berhenti dari ghibah dan membicarakan kehormatan manusia. Amma annahu yaqulu innahu taibun ilallah wa huwa musirun ala tarkil wajib aw musirun ala fi'lil muharram fa inna hadhihi taubata ghairu maqbulatin. Adapun jika dia mengatakan sesungguhnya aku telah bertobat kepada Allah, tapi dia terus meninggalkan kewajiban atau terus melakukan perkara yang haram, maka tobatnya ini tidak diterima. Bal inna hadhihi taubata kal istihza'i billahi azza wa jalla. Bahkan dikhawatirkan ya perkataannya yang tadi mengatakan taubat itu padahal dia tidak benar-benar taubat, terus melakukan perkara yang haram, ini bentuk penghinaan, pengejaan. Ya, mengejek, bersendagurau di dalam agama Allah Ta'ala. Dan itu lebih ngeri.
Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian bersenda gurau, bercanda? Ya, jangan minta uzur, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini mengerikan ini. Kaifa tatubu ilallahi azza wa jalla wa anta musirun ala maksiati. Gimana engkau bertobat kepada Allah tapi tetap melakukan perkara yang haram, melakukan maksiat. Lau annaka ta'ammal bashara, lau annaka ta'amala basharan atau tu'amilu basharan minan nas taqulu ana tubtu ilaika wa ana nadimun la a'ud summa fi niyatika wa qalbika annaka sata'ud, ya, wa utta fa inna hadhihi sukhriyatun birrajul fa kaifa billahi rabbil alamin. Ini beliau ngasihkan permisalan. Misalnya ya, engkau bermuamalah kepada seseorang, kau katakan saya taubat kepadamu, aku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi di dalam niat dan hatimu kau mau kembali dan benar kau telah melakukannya lagi, maka ini bentuk apa? Kalau misalnya kita lah, ada orang ngomong sama kita, ya, ngomong sama kita, udahlah tobat aneh, nyesal, enggak ngulangi lagi. Tapi kita tahu ternyata dia ngulangi lagi. Kira-kira perasaan kita gimana? Kawan ini enggak jelas ini, kan gitu kan? Ngejek anak ini kan gitu. Maka kata saya, gimana kok kita melakukan seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, itu tadi, ini permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Ada orang ngaku taubat tapi tetap melakukan kesalahan, tetap melakukan dosa tersebut yang sama lagi. Ya. Ini seakan-akan itu tadi, kalau kita saja digitukan sama orang, ya kita akan mengatakan, mak kawan ini gimana ini caranya? Ya, tentu besok-besok kita tidak akan percaya gitu kan. Nah, bagaimana engkau lakukan itu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Ini untuk itu saja, untuk biar kita merenung, ya. Tapi tetap Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jikalau Allah sifatnya seperti itu, habis semua manusia ini. Ya. Sudah sudah selesai kita semuanya ini. Wal insan at-taib hakikatan huwallazi yuqli'u an-dzanbi. Maka seorang yang bertobat secara benar adalah orang yang berhenti dari dosa tersebut. Minal gharib, termasuk perkara yang asing, yang aneh. Inna ba'dun nas ya tajlisu ilaihi wa tajidu yata'awwahu min wujudir riba wa huwa fi nafsihi yurabi. Wal iyadzu billah. Ya, sebagian orang kita duduk bersamanya, kita dapati dia ngeluh adanya riba. Aduh, payah nih riba. Ya, dia sendiri makan riba. Nauzubillah, kawan ini. Dia ngeluh. Ternyata dia ngeluhkan riba itu karena dia rugi. Tapi dia sendiri makan riba. Ini kan nauzubillah, seperti sifatnya Yahudi. Ya, Yahudi itu kalau sesama mereka enggak makan riba, tapi selain mereka makan riba mereka. Ya, ini masih mending ya kalau gitu ya. Orang Yahudi itu tidak melakukan riba kepada sesama mereka, tapi kepada orang lain halal kata mereka. Orang Yahudi kan juga menghalalkan sesuatu. Sebagian kita nauzubillah ya, bahkan sesama kita pun dikasih riba juga. Ya. Aw yata'awahu minal ghibah fi akli wa akliluhu min nas wa huwa min aksari nas ghibah nasallallahu alfiyah. Dia mengeluh ya dari ghibah ya, dan makan daging manusia. Ya, riba itu diibaratkan orang yang makan daging saudaranya. Tapi dia sendiri orang yang paling banyak riba. Nasallallahu alaihi. Aw yata'awahu minal kadhibi wa diya'il amana indan nas wa huwa min aqdabin nas wa diyaihim lil amanah. Dia mengeluh
ya tentang kedustaan dan juga ya mengkhianati amanah. Tapi dia sendiri orang yang paling pendusta dan suka berkhianat. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Ala kulli hal al insanu la budda an yuqli'a an dzanbil ladzi taba minhu. Ya, kesimpulannya seorang itu mesti harus berhenti dari dosa yang dia bertobat darinya. Wa illam yuqli fa taubatuhu mardudatun. Jika dia tidak berhenti maka tobatnya ditolak. Wala tanfa'hu indallahi azza wa jalla. Tidak bermanfaat untuknya di sisi Allah azza wa jalla. Wal iqla'u ani dzanbi imma an yakuna iqla'an an dzanbin yata'allaqu bihaqillahi azza wa jalla wa yakfi an tatuba bainaka wa baina rabbika. Berhenti dari dosa ya ada kalanya jika dia itu berkaitan dengan Allah azza wa jalla, ya dosa tadi berkaitan dengan haknya Allah azza wa jalla, maka ini cukup engkau bertobat antaramu dan Rabbmu. Walayan bagi bal qad naqulu la yajuz, kata beliau, anta tahaddasan nasa bima sana'ta minal muharram au tarkal wajib. Tidak sepatutnya, bahkan kita katakan, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh engkau bercerita kepada manusia terhadap apa yang telah engkau lakukan berupa dosa, perkara yang haram tadi, atau kau tinggalkan kewajiban tadi. Ya, dosa-dosa yang sebelumnya kalau kita sudah bertaubat nggak boleh diceritakan, biar Allah sudah tutup. Li'anna hadza bainaka wa bainallah, karena ini antaramu dan Allah azza wa jalla. Fa idza kana Allahu qad manna 'alaika bi syatri wa satrika 'anil ibad fala tahaddas ahadan bima sana'ta. Jika Allah telah berikan anugerah kepadamu dengan ditutupinya dosa tersebut dan juga ditutupi dari manusia yang lain, jangan kau ceritakan kepada seorang pun terhadap dengan apa yang telah kau lakukan. Idza tubta ilallah, jika engkau telah bertaubat. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni jika dia bertobat, kecuali al-mujahir. Wa min al-mujaharah kama jaa fil hadis an yaf'ala dzanba tsumma yusbihu yuhaddisu bihin nasa yaqulu fa'altu kadza wa kadza. Al-mujahara itu adalah seorang melakukan dosa di malam hari, kemudian pagi hari dia cerita kepada orang apa yang dia telah lakukan. Dan dia cerita kepada orang, aku telah melakukan ini dan itu. Padahal tadi dosanya sudah ditutup oleh Allah. Dia ceritakan kepada orang. Ya, ini tidak diampuni dosanya. Illa ba'dul ulama qal, kecuali sebagian para ulama mengatakan idza fa'alal insan danban fihi haddun fa innahu la ba'sa an yadhhaba ilal imam alladhi yuqimul hudud. Ya, jika seorang melakukan dosa yang ada kaitannya dengan hukuman sebagai bentuk penghapus dosa tersebut, maka tidak mengapa dia pergi kepada imam yang menegakkan had, mislul amir, seperti ya presiden. Ya, misalnya dosa zina, yaqul innahu fa'ala dzanba ya fulani wa yuridu an yutahhirahu minhu ma'adzalika fal afdal an yastura ala nafsihi. Ya, dia telah melakukan dosa, ya, kemudian dia berusaha untuk membersihkan, mensucikan dirinya. Walaupun demikian yang lebih utama dia tutupi untuk dirinya, segera tobat. Ya, tadi bully saja hukumnya, ya. Bully, dia mengadu, ya, kalau sudah berzina tadi untuk membersihkan dirinya, ya. Tapi lebih utama kalau sudah hal itu ditutup oleh Allah, segera bertobat. Semua dosa ya sebesar apapun
itu akan diampuni oleh Allah. Asal jangan diceritakan tadi kemudian benar-benar bertaubat. Ya, sampai pun dosa syirik, ya kita katakan lagi, dosa apa saja, sampai pun dosa syirik akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau ada yang bertanya, terus gimana tentang firman Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Ayat ini untuk orang yang mati di atas kesyirikan. Ketika dia melakukan kesyirikan terus mati belum sempat tobat, nah, dosa syiriknya tadi tidak diampunkan. Tapi ketika dia masih hidup, masih sehat, belum lagi sakit, belum mau mati. Ya, dulu dia ketika jahil, belum kenal sunnah, dia pernah ke dukun misalnya, atau pernah punya pegangan. Orang kan bilangnya pegangan itu apa? Haji-haji gitu ya, jimat-jimat atau apa. Ini kan syirik. Setelah kenal sunnah dan ngaji, dia buang. Apakah diampuni dosanya? Diampuni oleh Allah. Semua diampuni dosa. Ya, tidak ada yang tidak diampuni. Ya, jadi jangan takut. Yang penting tobat, itu saja. Syaratnya tadi itu. Ya, ini masih yang keberapa tadi? Ketiga ya. Baik. Amal ma'asil ukhra fasturha ala nafsika kama satarhallah. Adapun maksiat yang lain tutup dia, ya, untuk dirimu saja sebagaimana Allah telah menutupnya. Wa kadzalika zina wa sibhuhu. Begitu juga dosa zina dan yang semisalnya. Usturhu ala nafsik. Tutup binisbatil ghairi walil amri. Jika bukan kepada walil amri, ya, la tabdahu nafsak, ya, jangan buka kejelekanmu. Madum ta'annaka tubta bima bainaka wa bainallah, selama engkau benar-benar bertobat, ya, kepada Allah azza wa jalla. Wa innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampunkan dosa-dosa. Amma idza kana dzanbu bainaka wa bainal khalqi. Adapun dosa yang berkaitan dengan orang, ya, antara dirimu dengan orang yang lain, wa in kana malan fala budda an tuaddihi ila sahibihi. Jika dia itu harta, harus engkau kembalikan kepada pemiliknya. Wala tuqbalu taubata illa biadaihi. Tidak diterima taubatnya kecuali dikembalikan. Mislu antakuna sarakta mathalan min syahsin wa tubta min hadza. Misalnya engkau telah mencuri dari orang lain, kau bertobat dari ini, fala budda an tusilal masruqa ilal masruq minhu. Ya, barang yang telah dicuri tadi hendaknya dikembalikan kepadanya. Jahat haqqan li syahsin. Yang kedua, misalnya engkau mengingkari hak untuk orang lain. Ka'an yakuna fi dhimatika dainun lil insan. Misalnya engkau memiliki hutang kepada orang lain. Wa angkar tahu alai, dan engkau menolaknya, tidak mengakuinya. Wa tukiru indahu wa ta'tarifu hatta ya'khudha haqqahu. Maka tobatnya adalah, ya, kau akuin dosa, kau akui hutang tadi, ya, dan berikan haknya. Ya, bayar hutang itu tobatnya. Ya. In kana qad mata fa innaka tu'tihi warasatahu. Jika ternyata orangnya telah meninggal, berikan kepada ahli warisnya. Fa illam ta'rif aw ghaba anka hadzal rajul wa lam ta'rif lahu makanan. Jika dia telah, ya, jika engkau tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui tempatnya, ya, tidak mengetahui tempatnya, ya, sudah hilang kontak, fatasaddaq bihi anhu takhallusan minhu, maka bersedekahlah, ya, bersedekahlah dengannya untuk darinya. Artinya sedekahkan tadi utangnya, sejumlah hutang tadi kau niatkan untuk orang yang kau hutangi sebagai bentuk membebaskan diri darinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu wa yu'addihi ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya dan akan membayarkan kepadanya. Ini pendapat beliau, ya. Sebagian
Ini kalau berkaitan dengan hutang. Ya, kalau mencuri, sebagian para ulama juga seperti ini. Misalnya kita dulu pernah mencuri, kemudian kita sudah bertobat ingin mengembalikan barang yang kita curi, kita cari-cari orangnya tidak tahu di mana, maka sedekah. Sedekah jumlah uang yang kita, sejumlah barang atau senilai barang yang kita curi, niatkan untuk orang tadi, ya. Walaupun misalnya kita tak tahu siapa, pokoknya bayangkan saja, ya, ini untuk dia ya Allah. Nggak perlu juga engkau cerita-cerita, ya, cerita sama kawan, anak mau sedekah lah. Kenapa? Dulu anak pernah nyuri, biar ini ngampuni dosaku yang saya curi. Nggak perlu, ya, ini nggak usah diceritakan, ya, cukup itu sudah ditutup oleh Allah, tutup. Kamu sedekah diam-diam saja, sudah. Niatkan untuk orang tadi. Amma idza kanatil ma'siyatul ladzi fa'altaha ma'al basar dorban au wa ma'asbahahu fadhhab ilahi wa makinhu min an yadribaka mislu ma darabtahu. Jika dosa kita itu memukul orang lain, ya, pergi cari dia dan beri kesempatan dia memukul seperti pukulan kita. Ya, kalau bila perlu lebih sedikit nggak apa-apa. Ya, karena kita yang salah sudah. In kana ala zahri fa ala zahri, jika pukulannya di atas ke punggungnya, di punggung pukul. Wa in kana ala ra'si fa ala ra'si, jika di kepala, di kepala. Au fi ayyi makanin dorob tahu, atau di mana saja yang kau memukulnya. Fal yaqtassa minka liqaulillahi ta'ala, ya, kau lakukan kisos untuk dirimu, ya, darinya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, balasan keburukan, keburukan yang semisalnya. Wa liqaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Jika mereka menyerang, maka serang semisal apa yang mereka lakukan kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi ya. Wa in kana bi qaulin au adiyatil bil qaul, jika dengan ucapan, ya, kita mencelanya, mengejeknya, menghinanya, mislu antakuna qad sababtahu bainan nas, kau mengejeknya di hadapan manusia, ya, wa wabbahtahu wa ayyartahu, kau mencelanya, mengejeknya, fala budda an tadhhaba ilaihi wa tastahilla minhu bima tattafiqani alaihi. Wajib engkau pergi kepadanya dan minta halal darinya. Hatta law qala la asmahu laka illa bikadza wa kadza minad darahim fatihi. Misalnya dia tidak terima kecuali dengan mengatakan kau harus bayar kepadaku, kita bayar. Sampai seperti itu. Bayar. Kalau umpama dia minta, kamu kalau mau tobat dari dosa yang tadi, bayar ke ana. Nah, jangan kita mengatakan, matre kali ente ini. Parah nih, itu kita tanggung jawab ini. Kasih, kata beliau. Bayar kalau bila perlu. Kadang kita meremehkan kan. Sampai seperti itu. Walau alam bisawab, ya. Insyaallah kita lanjutkan temuan yang akan datang pada syarat yang keempat nanti, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wa muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر